Benarkah Nusantara tengah menapaki jalan menuju zaman keemasan seperti yang diramalkan para leluhur? Ataukah kita justru terperosok ke dalam jurang kemunduran, terjerat dalam ironi peradaban modern? Kita berbangga diri sebagai masyarakat tercerahkan, namun nyatanya kita masih terperangkap dalam kegelapan, mengulang babak kelam abad pertengahan dalam versi yang lebih canggih. Saat ini kita hidup di abad ke-21. Dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini, teridentifikasi setidaknya dua tipe individu yang berbeda dalam memandang peran agama dalam kehidupan mereka. Pertama, terdapat kelompok yang meyakini bahwa keimanan kepada Tuhan merupakan fondasi esensial untuk mencapai potensi diri yang optimal. Bagi mereka, agama merupakan pilar utama yang membentuk identitas dan memberikan arah dalam menjalani kehidupan. Tanpa agama, mereka merasa kehilangan sebagian besar dari diri mereka. Kedua, terdapat kelompok yang berpandangan bahwa pemisahan faktor ketuhanan dari diri mereka justru memungkinkan mereka untuk menjadi lebih rasional, mandiri, dan kuat. Bagi mereka, kebebasan dari keterikatan agama memberikan ruang untuk mengejar potensi diri secara lebih luas. Namun, mayoritas populasi Indonesia, yaitu sekitar 95%, termasuk dalam kelompok pertama. Mereka memiliki keterikatan yang kuat terhadap agama, yang terkadang berujung pada sikap posesif. Dari kondisi ini muncul istilah mabuk agama, yang merujuk pada kelompok individu yang sangat sensitif terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan mereka. Individu yang tidak tergolong dalam kelompok mabuk agama cenderung menunjukkan sikap apatis terhadap agama. Hal ini bukan disebabkan oleh kebencian terhadap agama, melainkan karena rasa muak terhadap penyalahgunaan agama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik dan kebijakan publik. Banyak individu yang tidak mampu membedakan antara ranah pribadi dan ranah publik. Akibatnya terbentuklah jurang sosial yang semakin lebar dan kompleks. Bahkan di kota-kota besar sekalipun, pertanyaan-pertanyaan pribadi masih sering muncul di ruang publik. Seperti, agamamu apa? Kok nggak berdoa atau sembahyang? Percuma pakai jilbab kalau kelakuannya begitu. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun kita hidup di dunia modern, mentalitas yang berkembang masih menyerupai zaman kegelapan Eropa, di mana agama dan dogma lebih dominan daripada nalar dan kebebasan berpikir. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, mengapa budaya dan pola pikir Indonesia tertinggal sekitar 600 tahun dibandingkan dengan Eropa? Perbedaan mendasar antara perkembangan pola pikir di Indonesia dan Eropa terletak pada sejarah pencerahan yang dialami Eropa sejak abad ke-14. Masa pencerahan ini membawa perubahan paradigma dari teosentrisme atau segala sesuatu berpusat pada Tuhan menjadi antroposentrisme atau manusia sebagai pusat pemikiran. Masyarakat Eropa mulai meyakini bahwa manusia dapat mencapai kemajuan melalui akal sehat dan sains tanpa menafikan keberadaan Tuhan. Di Indonesia, proses ini terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kolonialisme, rezim otoriter, dan dominasi dogma agama dalam ruang publik. Hal ini menyebabkan mentalitas masyarakat Indonesia seolah tertinggal beberapa abad di belakang Eropa, di mana pertanyaan-pertanyaan pribadi seperti agama masih mendominasi ruang publik, dan sentimen agama seringkali lebih diutamakan daripada argumen rasional dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, Indonesia masih bergulat dengan tantangan untuk membangun masyarakat yang lebih rasional, toleran, dan berpikiran maju. Di Indonesia, perubahan paradigma semacam itu belum benar-benar terjadi. Kita masih terjebak dalam cara berpikir lama, di mana kemajuan dan rasionalitas kerap dikorbankan demi doktrin dan keyakinan yang tidak boleh dipertanyakan. Sementara Eropa, jauh setelah kelahiran Yesus dan Muhammad, mengalami Renaissance, sebuah era pencerahan yang menandai kelahiran kembali budaya Yunani kuno dan pembebasan dari dominasi gereja. Renaissance bukan sekedar kebangkitan seni dan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebuah revolusi pemikiran. Pada masa itu, kaum bangsawan dan gereja menindas rakyat atas nama Tuhan, membungkam suara-suara kritis dan menghukum siapapun yang berani berpikir berbeda. Namun, benih-benih pemberontakan mulai tumbuh, didorong oleh ketidakpuasan terhadap otoritas yang represif
dan kerinduan akan kebebasan berpikir. Renaissance menjadi simbol perlawanan terhadap dogma yang kaku, sebuah era di mana manusia mulai berani meragukan dan mencari jawaban sendiri, mengantarkan Eropa menuju kemajuan yang tak terbayangkan sebelumnya. Di tengah kegelapan abad pertengahan Eropa, di mana pertanyaan-pertanyaan yang meragukan otoritas gereja dan aristokrasi dibungkam, muncullah para pemberontak intelektual, ilmuwan, dan filsuf yang membawa gagasan humanisme. Mereka meyakini bahwa manusia tidak boleh berhenti bertanya dan berpikir, karena akar dari filsafat adalah keraguan dan akar dari sains adalah keingintahuan yang tak berkesudahan. Giordano Bruno dibakar hidup-hidup karena mendukung teori Kopernikus. Galileo Galilei dipaksa menyangkal temuannya, dan René Descartes, sang pencetus cogito ergo sum, ditangkap karena gagasannya yang dianggap berbahaya. Pada masa itu, agama dijadikan alat kekuasaan oleh kaum bangsawan dan gereja, menindas siapapun yang berani berpikir berbeda. Ironisnya, atas nama Tuhan mereka melakukan kejahatan yang menginjak-injak nilai kemanusiaan. Namun di balik penindasan itu, benih-benih pencerahan mulai tumbuh, menandai awal dari era Renaissance, sebuah era di mana manusia mulai berani meragukan dogma dan mencari kebenaran dengan akal sehat mereka. Di tengah kegelapan yang mencekam, para pemikir dan ilmuwan berkumpul, sebuah koloseum intelektual di mana mereka mulai mempertanyakan struktur kekuasaan yang menindas. Alur pemikiran mereka merayap, menelusuri akar penindasan. Mengapa bangsawan menindas rakyat? Karena legitimasi gereja. Mengapa gereja menindas rakyat? Karena klaim legitimasi dari Tuhan. Mengapa Tuhan yang Maha Pengasih membiarkan penindasan itu? Karena namanya dicatut. Lalu, mengapa Tuhan diam saja? Apakah Dia tidak ada atau tidak peduli? Sebuah kesimpulan radikal mengguncang fondasi keyakinan. Tuhan tidak ada. Pencerahan pun lahir, membebaskan manusia dari belenggu ketakutan dogmatis dan membuka jalan bagi era rasionalitas dan sains. Ini adalah momen krusial ketika keraguan menjadi kekuatan dan akal sehat menjadi kompas yang menuntun peradaban menuju cahaya pengetahuan. Sejak masa Renaissance, karya-karya seni mulai bermunculan sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi gereja. Leonardo da Vinci dan Michelangelo menjadi simbol utama dari manusia Renaissance. Mereka yang mengutamakan akal, seni, dan ilmu pengetahuan di atas dogma. Untuk mencegah terulangnya masa kegelapan Eropa, para pemikir berkumpul kembali, terbagi dalam dua kubu besar, yang mengakui keberadaan Tuhan dan yang menolaknya. Pertanyaan mendasar pun muncul, apakah Tuhan itu masih ada? Mereka mencapai kesimpulan filosofis yang menarik. Tuhan adalah seperti pembuat jam tangan, sebagaimana pembuat jam menciptakan arlojinya lalu membiarkannya bekerja sendiri. Tuhan mungkin menciptakan alam semesta, tetapi tidak ikut campur dalam urusan manusia. Hidup dan dunia ini berjalan sesuai hukum alam, bukan intervensi ilahi. Gagasan ini yang dikenal sebagai deisme, memberikan ruang bagi rasionalitas dan sains untuk berkembang tanpa harus menolak keberadaan Tuhan sepenuhnya. Ini menjadi titik balik penting di mana manusia mulai memahami bahwa mereka memiliki kendali atas nasib mereka sendiri dan bahwa akal sehat adalah alat terbaik untuk memahami dunia. Setelah era Renaissance meredup pada abad ke-19, Friedrich Nietzsche menguncang dunia dengan proklamasi Tuhan telah mati, sebuah pernyataan yang menandai pembebasan total manusia dari dominasi teologis dan pengakuan tanggung jawab penuh atas nasib mereka sendiri. Tuhan seolah-olah telah dibunuh oleh manusia melalui sains, mengantarkan masyarakat barat pada era rasionalitas, di mana akal dan logika menjadi pilar utama kemajuan. Abad ke-19 menyaksikan revolusi industri, mengubah lanskap pekerjaan dan kehidupan manusia, diikuti oleh lompatan teknologi yang dipicu oleh dua perang dunia. Semua ini bermuara pada era modern, warisan langsung dari Renaissance, sebuah peradaban yang takkan pernah terwujud jika manusia masih terbelenggu oleh dogma agama dan belum memerdekakan pikiran mereka untuk mengejar ilmu pengetahuan.
Namun, kehidupan modern juga menghadirkan paradoks yang memuakkan. Di balik kemajuan yang gemilang, era ini adalah era penuh resiko, di mana manusia abad ke-20 dan 21 menurut Ulrich Beck hidup dalam masyarakat resiko, di bawah ancaman bahaya sehari-hari. Keluar rumah berarti terpapar polusi, makan sembarangan beresiko kanker, dan penggunaan teknologi modern secara perlahan membunuh bumi. Kemajuan yang diperjuangkan dengan susah payah ini menjadi pedang bermata dua, menyelamatkan manusia dari kegelapan dogma tetapi juga menciptakan tantangan eksistensial baru. Kehidupan modern yang seharusnya menenangkan justru memicu keresahan. Dalam upayanya mencapai efisiensi, era modern melahirkan birokrasi, sistem yang terstruktur dan terorganisir. Meskipun membawa manfaat seperti pendidikan yang terarah dan akses kesehatan yang lebih luas, efisiensi ini juga menciptakan ilusi instan, membuat kita terburu-buru, kehilangan kesabaran, dan terjebak dalam kehidupan yang mekanis dan hampa. Di tengah kegersangan eksistensial ini, manusia modern mencari kedamaian dengan berbagai cara. Ada yang kembali ke agama, mencari makna yang lebih dalam. Ada yang memilih liburan, berharap menemukan ketenangan di tempat-tempat eksotis. Ada yang berlatih yoga dan pilates, mencari keseimbangan fisik dan mental. Ada yang kembali ke alam, mencoba terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan ada pula yang mencari kedamaian dengan cara yang ironis, berkompetisi dalam hiruk-pikuk media sosial, berlomba-lomba menunjukkan kehidupan paling bahagia di sosial media. Bagi sebagian orang, kehidupan modern terasa begitu absurd, bahkan menjijikan, sehingga mereka merasa muak dan ingin melarikan diri, dan tidak sedikit yang kembali ke agama. Bukan karena keyakinan, tetapi karena kehidupan ini terlalu melelahkan untuk dijalani sendirian. Manusia modern terjebak dalam ilusi, seolah-olah berlari menuju kebebasan yang didambakan. Namun kenyataannya kehidupan modern justru mengecewakan, menghadirkan paradoks antara kemajuan dan kehampaan. Kasihan sekali manusia modern, dulu terjebak dalam politik agama pada abad pertengahan, merasa merdeka setelah masa pencerahan, mulai maju dengan sains dan revolusi industrinya, namun sekarang kembali terjebak dalam rutinitas kehidupan modern yang penuh tekanan dan kebingungan. Sekitar 400 tahun sebelum Masehi, kebudayaan Eropa didasarkan pada filsafat Yunani, di mana berpikir adalah kenikmatan tertinggi. Pada masa itu manusia dihargai karena kemampuan berpikirnya, bukan kekuasaan atau kekayaan. Patung-patung Yunani kuno menggambarkan penekanan pada kenikmatan berpikir di atas kenikmatan duniawi. Sejarah menunjukkan bahwa setiap peradaban dibangun oleh para pemikir, dihancurkan oleh politisi, dan dibangun kembali oleh para pemikir. Siklus ini terus berulang, menggambarkan pentingnya pemikiran dalam perkembangan peradaban. Jika Eropa pada abad ke-14 memasuki masa pencerahan, Nusantara justru memulai era penjajahan oleh Portugis dan Belanda. Nasib manusia Indonesia terasa lebih pilu dibandingkan manusia modern yang terperangkap dalam rutinitas. Kini kita kehilangan pemikir besar seperti Soekarno, Yamin, Sohokgi, atau Buya Hamka. Kenikmatan berpikir itu sirna. Undang-undang ITE membungkam kebebasan berpendapat, sementara budaya dialektika hanya berkutat pada sentimen, bukan argumen substansial. Tersisa hanyalah bungkus permen, pesona citra dan agama yang dipoles indah, sementara isinya dinikmati oligarki. Rakyat biasa hanya menjadi lalat yang terjebak dalam permainan ini, terombang-ambing dalam pusaran kepalsuan dan ketidakberdayaan. Kita mengaku beragama, namun seringkali terjebak dalam kepercayaan mistis. Kita mengaku beriman tinggi, namun takut mendiskusikan pertanyaan eksistensial seperti apakah Tuhan telah mati. Jika iman kita kuat, mengapa harus takut berdiskusi? Kita mengaku berpendidikan, namun seringkali berlindung di balik agama ketika menghadapi masalah yang seharusnya diselesaikan dengan logika dan sains. Inilah zona nyaman kita sebagai manusia Indonesia. Kasihan manusia Indonesia, kita hidup dalam budaya sentimen, bukan argumen. Kita terperangkap dalam atmosfer ini, masih terjebak dalam masa kegelapan, belum sepenuhnya tercerahkan.
Jadi kita belum menuju ke masa keemasan Nusantara. Masih terlalu jauh selama pemikiran kita masih berada jauh di belakang.